Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi dong, Shalom Bapak Ibu Saudara. Semangat pagi semuanya, kita percaya hari ini kita ada semua karena Tuhan, amin. Hari ini kita sudah masuk di minggu pertama di bulan Desember. Sedikit dingin karena salju mulai turun, Bapak Ibu Saudara lihat ada salju di mana-mana. Luar biasa dekornya hari ini. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hari lepas hari, bulan lewat bulan, bahkan tahun demi tahun. Kami menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami ada, semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini, bawa kami menikmati hadirat-Mu. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Syakalabatakalalah syukur. Bawa kami Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatanku, Kau penolongku. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bawa hidup kami Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa setiap kami Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu,
kembali kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah lewat pujian yang kami naikkan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan, dan setiap kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan.
dahsyat, tak terbendung kuasa. Kau yang terhebat, Kau terbesar Tuhan. Yes, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar Tuhan. Dia yang terhebat dan terbesar, Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Kita punya Allah yang besar, jadi jangan takut. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kaulah kekuatan dalam hidup kami. Kemanakah kami harus pergi menjauhi Roh? Kemanapun kami pergi Tuhan, Engkau ada di sana. Terima kasih buat kasih setiamu. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami meninggalkan Engkau, Engkau terus mencari kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau datang dan berserah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang Kau suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat senantiasa pengorbananmu bagi kami ya Bapa. Sungguh indah yang kau berikan kepada kami ya Bapa. Sebab kami adalah umat pilihanmu ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami hari-hari ini, sesungguhnya itu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Sebab itu Engkau sendiri juga yang menyertai kami, memampukan kami ya Tuhan Yesus, senantiasa boleh mengucap syukur dalam segala hal apa yang kami alami dalam hari-hari kami ya Bapa. Sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur juga ya Tuhan, di ibadah pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, maupun dimanapun kami berada ya Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau ya Tuhan, mengeluarkan suara kami, menyanyikan pujian kepadamu, menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab itu bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa.
Biarlah firman-Mu juga ya Tuhan Yesus yang kami dengarkan di pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh memperlengkapi kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Ya, jumpa lagi di pagi hari ini. Ya, ini sudah bulan Desember, sudah nuansa Natal, ya. Bapak Ibu melihat ya ada ornamen Natal. Ini adalah yang dibuat oleh Lini ya bersama dengan tim. Nanti jam 2 siang masih ada Natal gelombang kedua, Natal Kids masuknya. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu ya anak-anaknya Kids boleh dibawa nanti siang. Baiklah, judul khotbah saya di pagi hari ini masih kemurahan hati Bapak Ibu. Ya, kita berharap tidak pernah bosan-bosannya mendengar kemurahan hati. Amin. Jangan bilang, aduh kemurahan hati lagi nih. Ini suruh-suruh lagi nih, berkorban lagi nih. Memang firman Tuhan itu Bapak Ibu. Ya, kita harus mengulang-ulang. Itu makanya ada kitab ulangan, ya, kitab ulangan. Itu sesuatu yang diulang dari kejadian itu kan, diulang-ulang. Supaya apa? Supaya itu memang sesuatu yang kebenaran itu harus melekat di pikiran kita, Bapak Ibu. Kalau kebenaran, yaitu firman itu Allah sendiri melekat dalam hati kita, di bawah alam sadar kita Bapak Ibu, saya percaya itu menjadi pondasi yang kuat, ya, sebuah pondasi yang tidak bisa digoncang oleh karena apapun. Karena pondasi kita seharusnya adalah firman. Itu makanya kita perlu mengulang setiap firman Tuhan ya yang sudah tertulis kita baca berulang-ulang. Demikian juga tema kita beberapa bulan ini tentang kemurahan hati. Kemurahan hati adalah salah satu karakter dasar setiap kita orang percaya, dan kemurahan hati itu berbicara kapasitas ya. Kemurahan hati adalah berbicara juga tentang kapasitas atau kualitas hati kita. Ya. Jadi kalau kita orang percaya ya memiliki sebuah kemurahan hati, maka apalagi kemurahan hati itu kita praktekkan, itu berbicara sesungguhnya kapasitas hati kita ya sedang dilatih oleh Tuhan, termasuk juga kapasitas keluarga kita, pernikahan kita, termasuk juga kapasitas gereja ini dilatih oleh Tuhan ketika kita mempraktekkan murah hati. Ya. Jadi berbicara murah hati itu bagian daripada bagaimana kita mengekspresikan kasih Tuhan yang sudah kita terima, maka kita ekspresikan juga ya, kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Lalu serta kemurahan hati itu akan membuat kita berbeda dengan dunia ini. Amin. Kemurahan hati yang ada pada kita, yang kita praktekkan membuat itu berbeda, kita ini berbeda dengan orang lain. Kita boleh belajar dari kisah 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 ini, Bapak Ibu. Bagaimana ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bagaimana Paulus menceritakan tentang kebaikan jemaat Makedonia, bagaimana mereka mengumpulkan harta benda mereka untuk membantu umat-umat Tuhan yang ada di Yerusalem karena mengalami penganiayaan. Ya, mari kita belajar sama-sama. Ini ada 15 ayat Bapak Ibu. Nanti dalam ini ada saya bagi tiga bagian. Ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi Bapak Ibu, dari 5 ayat ini ada satu prinsip yang saya dapatkan, ini yang saya bagikan kepada setiap kita. Yang pertama adalah bahwa murah hati itu tidak dibatasi dengan keadaan, ya. Tidak dibatasi dengan keadaan. Karena ayat ini jelas dikatakan Bapak Ibu, ayat 2 dikatakan,
selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu, kalimat ini katakan mereka sangat miskin, ya. Sudah miskin, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi bagaimana Rasul Paulus dikatakan sedang menyaksikan, memberitahukan. Di ayat 1 dikatakan, kami hendak memberitahukan kepada kamu, maksudnya jemaat yang di Korintus, ya, kepada jemaat dianugerahkan tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Jadi kasih karunia kemurahan hati itu Bapak Ibu, itu sebuah anugerah. Ya, artinya kalau kita bisa berbuat baik, melakukan sesuatu yang seharusnya orang tidak terima tapi kita terima, maksudnya sesuatu orang tidak bisa tidak layak untuk menerimanya tapi kita berikan, itu kemurahan hati yang kita lakukan, itu sebuah anugerah kepada kita. Amin. Sama seperti seharusnya kita ini dihukum mati, tetapi seharusnya karena dosa kita tidak layak, tetapi karena kemurahan Tuhan, Dia berkorban buat kita. Itulah bentuk namanya kemurahan hati Bapak Ibu. Bagaimana kemurahan hati Tuhan itu melebihi dari apapun dosa manusia, apapun di dunia ini. Demikian juga kita seharusnya orang percaya, ya. Selagi dicobai dengan berat, ya, katakan kalimat ini sungguh luar biasa. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Saya percaya hari ini juga kita mengalami ada penderitaan, ada pencobaan, bahkan ada keterbatasan ekonomi, bahkan banyak kebutuhan yang harus kita cukupkan dalam keluarga kita, dalam bisnis kita. Namun ayat ini Bapak Ibu, dalam ayat ini kita boleh belajar dari jemaat Makedonia, ya, bagaimana mereka dalam berbagai penderitaan dikatakan sukacita mereka meluap, ya, sukacita mereka meluap. Jadi mari Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, janganlah itu membatasi kemurahan hati kita kepada orang yang di mana kita seharusnya sudah memberikan itu kepada mereka. Amin. Saya percaya banyak kebutuhan kita. Saya banyak kebutuhan. Bapak Ibu juga banyak kebutuhan. Bahkan kalau kita berpikir kepada kita tarik diri kita sendiri, aduh Tuhan, bagaimana saya ingin memberi, ya, tetapi saya pun masih butuh. Bapak Ibu, kalau kita memberi karena kita bisa memberi, itu masih biasa saja. Tetapi gimana kita memberi, apalagi memberi dengan rasa sakit, seharusnya kau ini tidak layak, tapi tidak apa-apalah karena aku mengasihi Tuhan, ada kemurahan Tuhan dalam hati aku, maka aku berikanlah kepada engkau. Itu baru namanya kemurahan hati. Amin Bapak Ibu. Jadi ayat 3 dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang saya katakan tadi di awal. Kalau kita memberi karena kita bisa, itu masih biasa. Tetapi bagaimana mereka memberi melampaui kemampuan kita Bapak Ibu, seharusnya kita, aduh Tuhan, gimana ini Tuhan, tetapi kau gerakkan hati saya ya Tuhan harus memberi. Mari Bapak Ibu taat, ya, kita taat. Lalu 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Luar biasanya jemaat Makedonia ini. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta kepada Paulus, maksudnya, dan mendesak kepada Paulus bersama dengan tim supaya jemaat Makedonia itu juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi selain daripada orang-orang umat Tuhan yang ada di Yerusalem mengalami penderitaan karena mereka orang Yahudi, mereka percaya mengikut Yesus, sehingga mereka mengalami penganiayaan daripada orang-orang Yahudi yang tidak maksudnya yang menolak Injil, sehingga orang-orang Yahudi yang sudah menerima Injil itu mengalami penganiayaan. Itulah yang di Yerusalem alami, sehingga Rasul Paulus mengarahkan jemaat di Makedonia, ya, yaitu ada Filipi, ada satu lagi ada 3 kota itu, ya, sama Berea, mengarahkan, ya, supaya mereka memberi. Lalu ayat dikatakan supaya mereka beroleh kasih karunia. Bagaimana ada kasih karunia? Jadi ketika mereka berkorban, jemaat Makedonia berkorban, itu sama dengan mereka punya kepemikiran, punya kebenaran, mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian, ya, dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, orang-orang percaya di sana Bapak Ibu. Jadi hari ini aplikasinya kepada kita.
kalau Tuhan sudah gerakan dalam hati kita Bapak Ibu untuk mengambil bagian yang sesungguhnya kita mampu, engkau mampu, apalagi sekalipun kita tidak mampu, tapi Tuhan gerakkan benar-benar, apalagi itu sudah di depan mata kita, sudah di depan mata keluarga Bapak Ibu, sudah di depan mata bisnis Bapak Ibu, seharusnya bisnis sudah di depan mata usaha bisnis toko Bapak Ibu. Kalau ada orang yang harus Bapak Ibu lakukan namanya kemurahan hati, lakukanlah. Ya, lakukanlah. Karena kenapa? Kita boleh beroleh kasih karunia Tuhan. Ya. Lalu yang luar biasa ayat 5 dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Karena kemiskinan dari jemaat Makedonia, ya, karena keadaan mereka juga berbagai penderitaan. Rasul Paulus pun secara manusianya mereka memberi pun sudah puji Tuhan. Namun ternyata jemaat Makedonia ini memberi lebih daripada apa yang diharapkan. Karena keterbatasan mereka, kita mungkin tahulah, contohnya mungkin Rasul Paulus tahulah bagaimana jemaat di Filipi ini, Berea ini paling nanti ya semampunya ini mereka lakukan. Tetapi ketika Paulus tahu apa yang diberikan kepada jemaat di Yerusalem, Rasul Paulus mencatat bahkan mereka memberikan lebih daripada apa yang kami harapkan. Ya, jadi Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan selalu setiap saat memberikan kesempatan kepada kita, boleh memperoleh kasih karunia itu, memberikan lebih daripada apa yang Tuhan harapkan kepada kita. Amin. Di saat kita memberi lebih daripada apa yang diharapkan oleh seseorang atau diharapkan oleh Tuhan dari kita sebagai menguji hati kita Bapak Ibu, saya percaya ada kasih karunia Tuhan khusus kepada kita. Ada berkat khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan ada perlakuan Tuhan terhadap keluarga kita, pribadi kita, termasuk usaha yang kita kerjakan. Itu makanya sebuah perusahaan sekarang ini kan ada mengalokasikan sekian persen untuk dana sosial. Ya, dana sosial. Karena kenapa? Dunia tahu sebuah perusahaan yang mengelola bisnisnya dengan baik, menyisihkan sekian persen untuk dana sosial, itu ada berkatnya. Karena kenapa? Apa yang ditabur itu akan yang dituai. Itu maka selalu dikatakan kalau kita menabur kemurahan hati, kita akan menuai kemurahan hati. Jadi jangan sampai berkat-berkat yang kita terima lewat bisnis, perusahaan, berkat pribadi kita kelola cuma hanya untuk kita, kepentingan kita, kepentingan saya. Saya tahu anak kita kuliah butuh dana besar. Kita tahu usaha kita butuh modal besar. Banyak hal yang lain lagi kalau kita mau buat itu alasan. Jadi lalu kapan kita mempraktekkan kemurahan hati ini Bapak Ibu? Kita boleh belajar dari jemaat Makedonia ini. Lalu dikatakan mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah kepada kami juga. Jadi selain jemaat Makedonia memberikan hidup mereka kepada Tuhan, kepada Allah Bapak Ibu, memberikan lebih daripada apa yang diharapkan, namun juga jemaat Makedonia ini memperhatikan hamba-hamba Tuhan, memperhatikan Rasul Paulus bersama dengan timnya. Ya, jadi bagaimana jemaat Makedonia ini mencukupi kebutuhan para hamba-hamba Tuhan, termasuk Rasul Paulus itu sendiri. Jadi hari ini Bapak Ibu, lewat jemaat Makedonia ini, murah hati itu tidak dibatasi dengan keadaan. Amin. Ya, kalau kita mau buat alasan, pastilah ada alasan itu. Tetapi kalau kita berpikir sebaliknya, Tuhan, sekalipun aku terbatas adanya, sekalipun aku ada kebutuhan besar, kebutuhan yang banyak, tapi aku mau Tuhan mempraktekkan kasih karunia itu Tuhan. Tolong aku Tuhan. Pasti saya percaya Roh Kudus memampukan kita, menggerakkan hati kita, bagaimana kita menyisihkan, bersepakat suami istri, bersepakat bersama dengan rekan-rekan dalam hal usaha. Ayo gimana nih kita kelola nih. Saya percaya Bapak Ibu, kalau keluarga, sebuah perusahaan, sebuah toko bersepakat menyisihkan berkat yang mereka terima lewat usaha bisnis mereka, mereka memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, saya percaya ada perlakuan khusus dari Tuhan kepada kita. Oke.
Yang kedua, ya, murah hati itu menguji keikhlasan kasih. Ya, ayat 6 dikatakan, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Jadi ini Rasul Paulus ya sudah mengutus Titus untuk datang kepada jemaat di Korintus ya untuk menyelesaikan pelayanan ini supaya ambil bagian juga ke jemaat Yerusalem. Ayat 7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu, ini jemaat Korintus ya, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah kamu hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berbeda bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu memulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Jadi yang poin yang kedua saya sampaikan Bapak Ibu, kita belajar dari 2 Korintus 8 ini ya, bahwa murah hati itu menguji keikhlasan kasih kita ya. Karena ayat 8 dikatakan ya, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi Bapak Ibu, kita orang sudah percaya kepada Yesus. Ya, ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karena kita sudah mengenal kasih Tuhan Yesus itu sebagai dasar ya mempraktekkan kemurahan hati itu Bapak Ibu, Rasul Paulus dia memberitahukan ini kepada jemaat di Korintus bukan sebagai perintah. Yang artinya adalah kalau Paulus katakan, kamu harus tolong lakukan ini, jemaat Korintus pasti taat. Karena jemaat Korintus adalah yang dirintis oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus sudah menginvestasikan waktunya, hidupnya, pelayanan hari-harinya, pelayanan di Korintus. Maka jemaat Korintus pasti taat kepada Rasul Paulus. Namun kalimat ini katakan Bapak Ibu, bagaimana Rasul Paulus menyampaikan ini agar jemaat di Korintus ikut juga ambil bagian membantu jemaat di Yerusalem, bukan sebagai perintah. Ya, pasti kalau perintah pasti taat, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Artinya Bapak Ibu ada respon cepat, ada respon otomatis. Amin. Ada sikap yang mempeduli, yang tidak harus lagi didorong-dorong. Ayo Bapak Ibu, ayo. Yang paling parahnya lagi sudah didorong, sudah ditarik-tarik, cuek pula. Ayo Pak, apa tuh? Ini kita bantu. Apa? Terjadi apa? Aku tidak tahu. Padahal sudah beritanya sudah kemana-mana, tapi cek tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Jangan seperti itu Bapak Ibu, amin. Karena kenapa? Ayat 9 dikatakan, karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kasih karunia Tuhan sudah kita terima, kita ini cak lohai, cak lolo, apa namanya? Lolo tapi lihai. Kayak gitu Bapak Ibu. Itu bukan karakter orang percaya. Kita ini harus sigap. Itulah yang Rasul Paulus ya, dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi kasih kita itu pun Bapak Ibu harus diuji. Ya, murah hati kalau kita memberi itu sama dengan Tuhan sedang mengizinkan menguji keikhlasan kasih kita. Mungkin ini dihimbau nih, ayo ibadah satu, jemaat ibadah satu, ayo kita memberi. Oh ya, mungkin si A, ada sini Pak, ada si B. Ya lah Pak, aku kasih belah ini berapa, ini sekian aku dari aku ya. Dalam hatinya menggerutu, ngapo lah disuruh-suruh nih, ngapo lah digalang-galangi. Biarlah orang itu nak mati, nak hidup lah, ngapo aku disusahkan. Tak sadar kita ini sudah menerima kasih Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, Kastoni, kau sudah terima kasih aku. Udahlah, aku cacat tak tahu bila sama kau. Aku pura-pura tahu bila sama kau. Terserah kau lah Kastoni, kau nak hiduplah, nak matilah. Kalau Tuhan ngomong seperti itu sama saya Bapak Ibu, mungkin hari ini saya tidak bisa berdiri di sini. Bahkan kita pun tidak bisa duduk di sini. Kita tahu hidup ini kasih karunia Tuhan, amin. Kalau kita pun bisa memberi, dikatakan kita boleh beroleh kasih karunia Bapak Ibu. Ya. Jadi keikhlasan hati kita itu
diuji, ya. Dalam hal mempraktekkan kasih murah hati itu, bagaimana keikhlasan kasih kita diuji, ya. Apakah kita masih menggerutu? Apakah kita memberi? Ketika kita memberi, kita bersuka cita. Biasanya ada dua kemungkinan. Kalau kita memberi, aduh puji Tuhan, aduh untunglah saya ambil bagian tadi. Terima kasih ya Tuhan, aku mau taat sekalipun aku berat, aku menderita, tapi aku mau taat. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Yang kedua, tipe orang kedua udah memberi, awalnya suka cita. Wah, aku dari saya nih sekian, aku mau menolong, aku memberi, aku memberikan waktu, bla bla bla. Udah selesai itu, ngapa aku kasih tadi ya? Aduh gimana ini ya Tuhan, aduh ada kebutuhan nih. Kita tipe yang mana Bapak Ibu? Ya, Tuhan mau menguji keikhlasan kasih kita, ya. Bahwa ia yang boleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, ya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maksudnya Bapak Ibu, Yesus rela miskin supaya kita kaya Bapak Ibu. Artinya sesungguhnya kalau kita paham ini Bapak Ibu, di saat kita mau murah hati, sesungguhnya sudah menyiapkan benih. Tuhan sudah menyiapkan apa yang harus kita berikan. Tetapi mau tidak kita memulai dulu, melangkah dulu. Tuhan, saya mau ambil bagian. Tuhan, saya memberi waktu Tuhan kepada mereka. Kalau kita mau memberikan waktu untuk menolong orang Bapak Ibu dengan segala kesibukan kita, saya percaya ada hikmat Tuhan bagi kita, bagaimana kita bisa mengatur waktu secara detail sehingga kita bisa ada waktu datang kepada orang lain, membesuk, mengunjungi, atau menguatkan orang lain. Jangan pernah bilang, saya sibuk Pak, toko tidak bisa ditinggal Pak. Siapa yang bilang? Kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa dan atur dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Amin. Tapi persoalannya kita mau nggak? Tidak bisa aku tinggal Pak, ini kalau tinggal ini repot nih, bla bla bla. Ya sudah, doalah kalau gitu. Harus ada orang Pak, ya doalah minta orang sama Tuhan. Tidak ada uangnya Pak, mintalah sama Tuhan. Supaya ada uangnya untuk bayar gaji daripada orang tersebut. Tapi mau tidak kita mau pikirin, ya, dalam hal ini menguji keikhlasan kasih kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Maksudnya Bapak Ibu, jemaat Korintus sudah hampir 1 tahun, ya. 1 tahun atau kurang lebih, bagaimana jemaat Korintus sudah mau ambil bagian. Namun Rasul Paulus mengutus si Titus untuk menyelesaikan proyek itu. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, kalau kita sudah murah hati, kita harus sampai tuntas. Amin. Jangan digantung-gantung. Sudah memberi nih, lantaklah sih sudah lah Pak, aku tidak mau tahu belah. Padahal sudah ada hati yang menggebu-gebu untuk tetap mempraktekkan kasih itu. Tapi kita menutup mata atau menutup hati, tidak lagi mau ambil bagian. Ya. Jadi ya, bagaimana Tuhan menguji keikhlasan kasih kita, itu berbicara respon otomatis dalam hati kita yang harus kita praktekkan. Ya, karena kita sudah mengenal kasih Kristus. Yeremia 17:10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau kita memiliki hati, keikhlasan hati Bapak Ibu, maka Tuhanlah yang menyelidiki hati kita dan menguji batin kita, bahkan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bahkan Mazmur 73:1 katakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, kalau kasih kita dengan tulus, saya percaya dikatakan sini Tuhan Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Kalau Tuhan baik kepada kita, saya percaya Tuhan yang menyediakan benih yang harus kita tabur. Amin. Bahkan Tuhan juga yang menyediakan benih atau roti yang kita harus makan. Jadi jangan pernah takut, tapi mari kita memulai ya dan mempraktikkan murah hati, yaitu menguji keikhlasan hati kita, kasih kita. Kita lanjut lagi ayat 11. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Poin yang ketiga saya mau sampaikan Bapak Ibu, murah hati itu mendatangkan keseimbangan hidup. Ya. Ayat ini cukup ekstrim sekali menurut saya. Ya, cukup ekstrim sekali. Bagaimana murah hati itu ternyata mempraktekkan yang memberi, menolong itu supaya ada keseimbangan hidup. Maksudnya gini Bu, jangan sampai kita ini sebagian bersuka cita besar dengan berkat yang diterima, padahal sebagian jemaat kita ada yang begitu bersusah payah, menderita, berdoa, berjuang, ya menderita. Seharusnya kita mampu menolong mereka, tetapi kita tidak melakukan itu. Atau ada yang berkelebihan memiliki ya harta yang berlimpah, tetapi ada teman kita, saudara kita yang maaf sampai mau makan 3 kali sehari pun begitu susahnya. Jadi kira-kira seperti itulah ayat ini Bapak Ibu. Itu makanya saya katakan tadi cukup ekstrim sekali, tetapi ini firman Tuhan. Amin. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Jadi murah hati itu kita mempraktekkan murah hati itu ternyata bukan hanya sekedar ya meringankan beban orang lain, tetapi supaya ada keseimbangan Bapak Ibu. Ada keseimbangan. Tahu seimbang Bapak Ibu? Kalau seimbang itu dia bisa berdiri dengan benar. Tapi kalau seimbang bisa gini, miring. Kalau seimbang bisa jatuh. Kalau kapal tidak seimbang, kapal di air, kalau tidak seimbang bisa air masuk, ya. Kalau pesawat tidak seimbang, miring-miring, nanti penumpangnya miring-miring juga di dalam. Tapi kalau pesawat itu seimbang, terbangnya dengan baik, maka penumpangnya pun bisa baik. Demikian juga kita Bapak Ibu. Ya, hidup kita ini mempraktekkan kemurahan Tuhan itu supaya ada keseimbangan di antara umat Tuhan. Jadi kalau kita pikir saya baca ini, wow luar biasa ayat ini. Tetapi ini nyata Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Ya, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Apa kelebihan di sini Bapak Ibu? Memang dalam konteks ini dikatakan tadi di ayat di poin 2 dikatakan tadi ini. Saya mundur sedikit. Ini. Maka sekarang sama seperti kamu kaya. Tadi kan jemaat Korintus ya, kaya dalam segala sesuatu. Ayat ini katakan Bapak Ibu, kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam harta, kaya dalam hal pengetahuan, kaya dalam hal strategi, kaya dalam hal hikmat. Dikatakan di sini Bapak Ibu. Lalu apalagi dikatakan lagi? Kaya dalam segala sesuatu, dalam iman. Kerohanian pun mereka cukup kuat, jemaat Korintus, cukup kuat sekali. Dalam perkataan, ya, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan. Ya, mereka cukup kaya. Ini yang dimaksud bagaimana bagian ini yang mereka miliki, mereka praktekkan juga supaya apa Bapak Ibu? Supaya ada keseimbangan. Ya, jangan sampai kita ini pintar-pintar sendiri. Kita ini kaya-kaya sendiri. Kita ini berhikmat sendiri. Ini yang Rasul Paulus jangan sampai terjadi ini. Ya, jadi hal ini kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi masuk Pak Kastoni gimana nih? Jadi masuk Pak Kastoni suruh saya punya harta saya bagi-bagi nih. Ke jemaat yang misal apa yang sini yang tidak mampu saya berikan dulu. Apa itu yang dimaksud? Intinya Bapak Ibu, saya mau sampaikan kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Kita taat kepada suara Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bagaimana Rasul Paulus mengerahkan jemaat yang ada di Korintus, ayo kumpulkan kamu yang berkelebihan, yang kaya dalam segala sesuatu. Ayo kita sama-sama bantu supaya ada keseimbangan. Ya, ada keseimbangan. Jadi mari firman Tuhan yang disampaikan di pagi hari ini menjadi beban kepada kita. Ada rasa beban hati kita kepada saudara seiman kita supaya ada keseimbangan di antara kita. Ya, jangan sampai kita ini bersuka cita padahal tetangga kita atau saudara kita atau jemaat yang terkasih yang lain mereka menangis ya saking menderitanya ya. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka ya.
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Jadi ternyata ada kalanya kita ini kuat. Kita menguatkan orang yang lemah. Tapi ada kalanya kita ini lemah sehingga orang lain menguatkan kita. Ada kalanya kita ini berkelebihan, kita menolong orang yang berkekurangan. Ada kalanya kita berkekurangan, disitulah Tuhan menggerakkan juga orang menolong kita di saat kita berkekurangan. Itu yang namanya ada keseimbangan Bapak Ibu. Ya, ada waktunya, ada kalanya. Jadi jangan kita berpikir, saya hari ini kuat, saya selalu kuat. Ya, ada kalanya Tuhan mengizinkan kita ini supaya kita mengenal kasih ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan izinkan, sama seperti Ayub, Tuhan izinkan. Ya, ada penderitaan dalam hidupnya. Ya, namun inilah firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu. Ya, kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Ayat 15 dikatakan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Jadi kalaupun kita ada berkat Tuhan yang lebih, kita ini tidak merasa lagi berlebihan. Karena kita menyalurkannya kepada orang yang berkekurangan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit, maksudnya orang yang sedikit itu, yang menerima sedikit, tidak kekurangan. Karena mereka ditolong atau menerima berkat daripada orang yang, lewat orang-orang yang berkelebihan. Sehingga terjadilah keseimbangan. Kalau keseimbangan terjadi dalam gereja ini, dalam pelayanan ini, saya percaya gereja ini akan bisa berlari dengan cepat, akan bisa berjalan dengan baik, akan bisa bahkan berlari dengan baik. Karena kenapa? Ada keseimbangan. Kalau ada seimbangnya gimana mau jalan Bapak Ibu? Mau jalan tidak bisa, miring dia. Lurus, tidak seimbang ke kiri lah. Atau ke kanan. Tapi kalau seimbang, saya percaya kita ini akan banyak hal yang kita bisa lakukan. Amin. Mau kita mendirikan sekolah bisa terjadi. Kita membuat sebuah kegerakan bisa terjadi. Karena kenapa? Kita ini ada keseimbangan. Jadi bukan satu orang yang terlalu dominan, tapi kita ini bersama-sama. Yang mampu, yang berkelebihan, berkekurangan, ayo kita sama-sama. Saya percaya ini firman Tuhan luar biasa, cukup ekstrim sekali saya katakan, tetapi kita mampu melakukannya. Karena kita mau mempraktikkan kemurahan hati dalam hidup kita, karena kita sudah menerima kemurahan hati dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Roma 15 ayat 1 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya. Jadi kita yang kuat. Coba angkat tangan dulu, siapa yang kuat di sini? Angkat tangan. Atau yang lemah semua? Saya percaya kita ini orang-orang kuat. Amin. Karena kenapa? Roh Tuhan ada pada kita. Ya, ada pada kita. Lalu dikatakan kita yang kuat wajib, ya kalimat ini wajib. Rasul Paulus katakan di jemaat di Roma, wajib, harus, ya, menanggung kelemahan yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi berkat yang ada yang kita terima dari Tuhan, jangan sampai itu hanya menyenangkan diri kita sendiri, hanya menyenangkan keluarga kita sendiri, atau menyenangkan kepentingan kita sendiri. Tetapi sesungguhnya ada orang lain yang membutuhkan. Itu saya katakan pernah sebelumnya. Kalau saya terima berkat nih sama istri saya Juliana, Pak Kasoni ini berkat, dikasih, wah sejumlah dana nih. Waduh, ini untuk apa Tuhan ya? Biasanya kami berdoa, Tuhan ini berkat kau kasih, untuk apa nih Tuhan? Walaupun di benak kami itu ada contoh nih kebutuhan A, kebutuhan B, tapi kami selalu berdoa kepada Tuhan. Karena kami jangan sampai rupiah yang dipercayakan kepada kami itu salah gunakan. Ya, biasanya kami berdoa, oke, kita berdoa selama 3 hari, kita tunggu. Kalau memang tidak ada, berarti ini menjawab doa yang kita doakan selama ini. Ya, dan kalau tidak ada, tapi ada kalanya, oke, kita tunggu 3 hari. Nanti datang Pak Kas, apa bisa gini-gini? Oh, berarti berkat ini, berarti untuk ini. Jadi dalam hal itu bagaimana saya dan istri begitu disiplinnya menggunakan rupiah demi rupiah. Walaupun ada kebutuhan di benak kami. Entah inilah, apalagi anak kami Opili mau pasang kawat gigi lah, nak apalah, ya, nak ganti itulah. Dia mendoakan gigi Opi itu kan agak keluar dikit ya. Jadi agak kurang pede. Itu sudah 3 tahun dia doakan. Pi, tolonglah Pi, kasih kawat gigi ini supaya rapi. Iya nak, Papi tahu lah. Tapi kau doa. Kalau ada budgetnya, Papi Mami setuju. Ya. Puji Tuhan, entah kenapa Tuhan kasih berkat,
cukuplah sejumlah dana untuk pasang kawat giginya. Kami ngomong, nah ini sudah ada berkatnya, jadi besok kita boleh pasang kawat gigi. Oh iya benar Pi, iya. Tapi tahu tak Bapak, 3 tahun dia mendoakannya. Karena kami percaya setiap berkat yang ada itu belum tentu untuk kawat giginya, pasti ada yang lain lebih penting. Walaupun bagi Opi pentinglah kawat gigi itu. Tapi kan Tuhan mau suruh yang lain, karena kenapa? Kita mau menguji bagaimana kita setia mengelola dengan detail, dengan baik, tidak sembarangan. Walaupun kadang maulah makan mie pangsit, kadang maulah mau beli ini, beli itu. Tetapi kalau kita mau praktekkan, ya bagaimana berkat yang kita terima tidak hanya mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 6 ayat 2 dikatakan, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai orang percaya di poin ketiga ini, bahwa kemurahan hati yang kita praktekkan itu Bapak Ibu, murah hati itu mendatangkan keseimbangan di dalam antara kita. Amin. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi, supaya terjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tim prophetic boleh maju ke depan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah hamba sampaikan ya Tuhan, di mana kami boleh mendengar sama-sama, termasuk kepada hamba pribadi ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sesungguhnya sudah memberikan kemurahan hati itu kepada kami. Dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami boleh mampu mempraktekkan kemurahan hati itu ya Tuhan. Kami boleh memberi waktu kami kepada orang lain. Kami boleh memberi hidup kami kepada orang lain. Bahkan kami juga mau memberi setiap berkat yang Kau berikan kepada kami, kepada orang lain ya Tuhan Yesus. Bagaimana kami, hati kami, keikhlasan kasih kami diuji oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan kami juga ya Tuhan memberi ya Tuhan Yesus, yang kuat menanggung yang lemah ya Bapa di surga. Dan dikala kami lemah juga kami ditanggung, dikuatkan oleh orang lain ya Tuhan Yesus. Maka terjadi keseimbangan di antara kami ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, jemaat-Mu, Jemaat Pelita Community di ibadah pagi hari ini, bahkan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mau taat kepada firman-Mu, kami mau taat mempraktekkan firman-Mu ya Tuhan. Sebab hidup kami bukan bicara tentang kami, tapi hidup kami bicara tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau taat ya Tuhan. Hamba berdoa, ada kasih karunia Tuhan, ada kemurahan-Mu ya Bapa kepada setiap kami, termasuk hamba pribadi ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami ya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Tuhan kami akan melanjutkan perjamuan kudus. Pimpin, tuntun, berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Allah Bapak Ibu, kita tetap lanjutkan perjamuan kudus. Tim perjamuan boleh membagikan roti dan anggur. Sembari kita nyanyikan sebuah nyanyian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
pakai berdiri. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan kami melanjutkan perjamuan kudus ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa di surga, kami lakukan ini bagaimana kami boleh mengingat kasih-Mu, pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu bagi kami. Engkau mati di kayu salib memberikan hidup-Mu ya Tuhan bagi kami, sehingga kami dilayakkan, dibenarkan oleh Engkau ya Bapa di surga. Di tangan kami ada roti dan anggur ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati ya Tuhan Yesus roti dan anggur ini. Ketika kami makan dan minum merupakan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya juga ya Bapa di surga, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat roti tangan kananmu, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia micah-micahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tangan kanan Bapak Ibu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur ini dasarnya kita mengucap syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu hidupku. Benar ya Tuhan Yesus, karena salib-Mu Tuhan kami mampu melewati hari-hari kami. Karena salib-Mu Tuhan memberikan kemenangan kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan perjamuan kudus yang sudah kami lakukan di pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya ada kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Yang lemah boleh dikuatkan ya Tuhan. Yang susah boleh dihibur ya Tuhan Yesus. Yang terikat boleh dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit boleh disembuhkan oleh kuasa Yesus dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini Bapa di surga buat ibadah kami ya Bapa. Terpujilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Kita dengarkan info sepekan. Perayaan Natal Anak dengan tema Menggapai Bintangnya diadakan dalam 2 kali perayaan. Perayaan pertama
tanggal 3 Desember yang mengikuti Komsel di bawah koordinator Kak Dewi dan Komsel di bawah koordinator Kak Regina. Perayaan kedua pada tanggal 4 Desember diikuti oleh Kids Pusat, Kids Jalan Baru, Kids Air Hitam, dan Komsel di bawah koordinator Kak Monika. Semua diadakan pada jam 2 sampai jam setengah 4 sore di ruang anggrek. Sehubungan dengan acara Natal tersebut, maka pada tanggal 4 Desember, ibadah Kids 1, 2, dan 3 ditiadakan. Sedangkan ibadah Kids Sabat tanggal 3 Desember tetap diadakan. Demikian informasinya. Ditunggu kedatangan adik-adik semua. Mari kita rayakan dan dukung bersama ibadah Natal khusus single female parent yang akan diadakan pada tanggal 8 Desember 2022 jam 5 sore di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dan mari kita rayakan bersama kelahiran Yesus Kristus di dalam ibadah Natal yang akan diadakan di bulan Desember 2022 dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya Sabat akan diadakan pada tanggal 10 Desember 2022 pada jam 18.00. Ibadah Raya 1, 2, Get dan Renew akan diadakan pada tanggal 11 Desember 2022. Ibadah Raya 1 pada pukul 7.30, Ibadah Raya 2 pada pukul 9.30, Ibadah Raya Get dan Renew pada pukul 13.00. Dan khusus ibadah Natal untuk Ibadah Raya 3 akan diadakan pada tanggal 18 Desember 2022 jam 17.00. Khusus untuk Ibadah Raya Sabat 1, 2, dan 3 akan dilayani oleh Bapak Yohanes Peter Wijaya dari PCC Jakarta. Kemudian, ibadah Natal, Ibadah Raya Tionghoa akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2022 pada pukul 8.00. Dan kita juga akan merayakan ibadah Natal bersama yang akan diadakan pada tanggal 25 Desember 2022. Ibadah Natal ini akan diadakan dalam 2 kali ibadah, yakni pada pukul 7.30 pagi untuk Ibadah Raya Sabat 1, 2, dan Get, dan pukul 17.00 untuk Ibadah Raya 3 dan Ibadah Raya Renew. Ibadah ini diadakan di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, yakni akan diadakannya doa syafaat setiap hari Selasa jam 19.30 di Ruangan Sakura. Untuk itu, kami mengharapkan kedatangan Bapak Ibu Saudara untuk ikut serta di dalam doa ini. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jadi untuk tanggal 8 Desember nanti ada Natal Single Parent. Jadi kami menghimbau ada yang masih single parent boleh hadir, dan juga apabila ada teman atau saudara atau keluarga yang single parent boleh diajak. Dan kita juga boleh hadir, yang mengajak juga boleh hadir, tapi didata. Khusus wanita ya. 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 Ini didata supaya nanti ada konsumsinya bisa kebagian semua.
Dan juga nanti yang mau hadir boleh daftar ke saya atau ke Aser. Dan juga untuk tanggal 11 Desember, yaitu minggu depan, kita akan merayakan Natal umum bersama untuk ibadah Raya 1. Kita juga boleh mengajak keluarga, saudara, siapapun yang kita kenal untuk ikut di ibadah Raya 1 di pagi hari. Ya, itu aja info sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit, kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib ya Bapa. Itu adalah kemurahanmu buat setiap kami Tuhan. Itu ada anugerahmu yang terbaik buat kehidupan kami. Supaya kami hidup, kami menang Tuhan. Kami percaya hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Kastoni ya Tuhan. Biarlah kami terus mau bermurah hati ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berbicara dalam hidup kami, biarlah kami akan terus melakukannya ya Bapa. Terima kasih, biarlah Tuhan terus memberkati Pak Kastoni ya Tuhan, istri dan juga anaknya ya Bapa. Terima kasih dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga memberkati kami, keluarga kami, istri, suami, bahkan anak-anak kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan terus memberkati kami. Dan juga setiap kami yang telah mengumpulkan persembahan, perpuluhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah penyertaan-Mu terus menyertai kami ya Tuhan. Mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.